Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Aulia, perwakilan dari kelas 7A SMPN 1 Cimaragas. Saya akan mempresentasikan buku yang saya baca, yaitu Mengejar-ngejar Mimpi, yang ditulis oleh Dedi Padiku dan diterbitkan oleh Asma Nadia. Buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda sebatang kara yang ingin mewujudkan cita-citanya yang selalu didambakannya, yaitu menjadi seorang penulis. Cerita ini berada di Gorontalo, di Manado, di Makassar, dan di Jakarta, terjadi pada tahun sekitar 2010. Akhirnya pemuda tersebut bisa menggapai cita-citanya dan hidup bahagia karena dia berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penulis, karena dia bisa bertemu dengan Asma Nadia. Cukup. Terima kasih untuk Isma telah menyampaikan bacaannya yang berjudul Mengejar-ngejar Mimpi ya. Ada yang ingin ditanyakan dari teman? Teman-temannya, oke, silakan pilih. Apa dari cerita tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya, Pilih. Hikmah dari cerita ini adalah kita harus memperjuangkan apa yang kita cita-citakan dan kita harus bisa menggapai cita-cita tersebut menjadi sebuah kenyataan walaupun menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Oke, jadi kita harus terus mengejar meskipun banyak rintangan dan tantangan untuk menggapai kita. Oke, terima kasih untuk Isma. Oke, selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan? Silakan, Hesti. Perkenalkan, nama saya Hesti Amelia dari kelas 7B SMPN 1 Cimaragas. Saya akan mempresentasikan buku yang saya telah baca, yang berjudul Dua Anak Beragam, yang ditulis oleh Walidi dan diterbitkan oleh Asma. Cerita ini menceritakan tentang kedua anak yang ditinggal oleh ayahnya dan hidup hanya dengan ibunya. Cerita ini terjadi di suatu hari yang sangat cerah, udara sejuk dan nyaman, yang bertempat di kampung Ciumus. Cerita ini ditokohkan oleh Pak Badar, Mak Mirah, Dinar, dan Rido. Cerita ini menceritakan kedua anak yang ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya meninggal pada saat ia masih kecil. Mereka hidup hanya dengan ibunya. Walaupun ditinggal oleh ayahnya, tetapi mereka tetap bahagia. Akhir dari cerita ini, mereka tetap hidup bersama, bahagia dan menempuh hidup dengan ibunya. Sudah? Oke, terima kasih kepada Hesti yang sudah mempresentasikan bukunya yang berjudul Dua Anak Teladan. Ada yang ingin bertanya kepada Hesti? Silakan. Boleh? Ya, Isma. Apakah hikmah dari cerita tersebut? Terima kasih Isma. Hikmah dari cerita ini, kita harus sabar menjalani hidup ini karena hidup kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Oke, kita harus bersabar menjalani apa? Kesusahan, karena setiap di balik kesusahan itu ada kemudahan. Kalau kita bersabar, nanti akhirnya akan apa? Akan bahagia. Oke, silakan selanjutnya. Siapa? Oke, Putari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7B dari SMP Negeri 1 Cimaragas. Saya akan menceritakan tentang Nyorok Kidul. Menarik ceritanya ya. Pada mulanya Purbasari pindah ke Karton tahun 1967 dan bertempatannya di Laut Kidul. Yang menjadi latarnya Dewi Sarmene dan Purbasari. Dia menjadi seorang dewi yang baik hati. Karena Dewi sifatnya sombong dan keras kepala, ia menjadi buruk rupa. Karena kesombongannya itu, akhirnya Purbasari ditolong oleh Laut Kidul. Dan Purbasari menjadi cantik semula dan tidak
berubahlah menjadi Sang Dewi Kidul. Oke, Sang Dewi Kidul. Jadi itu sejarah tentang Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul itu aslinya berarti siapa? Dewi Sange. Dewi Sange. Ada yang bertanya dari teman-temannya? Oke, silahkan dari Herni ya. Herni, silahkan. Dari cerita tersebut. Terima kasih Herni. Jadi orang jangan suka iri dan dengki kepada orang lain. Jadi musibahnya terkena diri sendiri. Oke, jadi jangan iri, jangan dengki sama orang lain karena kembali ke diri kita. Kalau kita berbuat baik akan kembali kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat pasti akan kembali jahat yang ceritanya, keburukan yang akan kembali ke dalam. Ya, terima kasih kepada Utari ya. Pak pilih, oke silahkan pilih. Perkenalkan, nama saya Fadila Pratama, kelas 7A dari SMP 1 Ciragas. Saya akan menceritakan tentang Hulu Balang Raja, pengarang Nur ST Iskandar dan penerbitnya PT Balai Pustaka. Cerita ini terjadi pada abad ke-17. Cerita ini terjadi di Minangkabau dan Sumatera. Tokoh-tokohnya ialah Sultan Malekewi, Putri Sarajawa, Putri Rubiah, Andam Dewi, Sultan Muhammad Syah. Cerita ini menceritakan tentang perjuangan rakyat yang merebut kembali negaranya. Kenapa? Karena negara milik mereka ini dijual kepada orang oleh sultan yang sangat kejam. Dan pada akhirnya mereka bisa merebut kembali negara mereka ke tangannya. Oke, ada selesai dah. Oke, ada yang bertanya, kepilih, silahkan. Ya, Utari. Apa hikmah dari cerita tersebut? Terima kasih Tari. Jadi hikmah ini ialah menjadi manusia kita harus saling menyayangi. Kita yang kuat harus melindungi yang lemah, bukan menyakiti yang lemah. Oke, berarti Hulu Balang Rajanya siapa? Balang rajanya Banyak. Sultan Malekewi. Oke, Sultan Malekewi menjadi Hulu Balang Raja yang akhirnya apa? Menjaga keutuhan kerajaan. Oke, tepuk tangan untuk Pilih. Silahkan yang terakhir ya, Herni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sumiati, kelas 7E dari SMP 1 Cimaragas. Saya akan mempresentasikan judul buku saya, Ibu Izinkan Aku Membasuh Kakimu. Cerita ini menerangkan seorang ibu yang rela mengambil dagingnya sendiri untuk anaknya yang menderita penyakit keras. Seorang ibu yang memanting tulang karena ayah anaknya tersebut meninggal. Ketika sudah dewasa, anak tersebut menjadi anak yang tapat dan menjadi sukses. Itu saja. Oke, silahkan ada yang bertanya mengenai si buku itu. Yang lain. Pilih mau nanya, silahkan. Apa hikmah dari cerita tersebut? Terima kasih Pilih. Hikmah dari cerita tersebut, kita harus menghargai, menghormati, dan menuruti semua nasihat dan perintah orang tua. Oke, berarti tadi kan diceritakan bahwa orang si ibu itu rela memberikan dagingnya demi anaknya, gitu, demi anaknya. Berarti pengorbanan dari orang tua itu apa? Tidak apa? Tidak ada jasa. Tidak ada Jasa. batasnya, bukan jasanya. Berarti jasa orang tua itu tidak ada batasnya, sangat besar kepada kita. Jadi kita harus apa? Hikmahnya harus menyayangi orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi pada dasarnya setiap buku itu ternyata menarik bagi kita ya. Pasti ketika kita membaca manfaatnya akan kita peroleh. Menarik tidak membaca buku yang menarik? Jadi nanti bisa kita baca buku ya. Jadi kita baca-baca bukunya bukan hanya cerita, tapi bisa juga baca buku mengenai berhubungan dengan teknik, pembelajaran dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan yang akan datang buku-bukunya lebih
lebih bisa menarik lagi ya. Yang ditunggu hasil presentasinya untuk buku-buku ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.